Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dan insya Allah kita malam ini membahas ini tentang haji kaitannya dengan peran negara, baik negara sekarang maupun negara dalam konteks fikih Islam. Ini problem haji kita yang antriannya cukup panjang sampai tembus 97 tahun ya, ada yang begitu. Sebelum ada pandemi dan pembatasan aja itu sudah 40 tahun, 20 tahun itu biasa, apalagi sekarang. Mudah-mudahan ke depan bisa ada sistem yang lebih mudah ya, sehingga tidak perlu antrian seperti ini. Ini yang akan kita bahas insya Allah, kayak apa peran negara di dalam menyelenggarakan ibadah haji ini. Nah, di tengah suasana begini, itu ada berita kemarin yang cukup membuat ya para calon jamaah haji atau yang bercita-cita haji yang sudah membayar, sudah punya porsi itu agak gimana gitu. Ada 10.000 tambahan kuota itu ditolak. Dan kejadian ini terjadi hampir setiap tahun. Di 2019 itu ada 524 kuota haji tak terserap. Padahal antriannya panjang. Kemudian 2016 itu 759 kuota nggak terpakai. 2017 935 kuota, 2018 648 kuota. Artinya antrian yang panjang itu ya, tapi ada banyak yang sebetulnya bisa berangkat, kuotanya ada tapi tidak bisa ke sana. Nah, ini kan problem sebetulnya. Terus ada juga yang sudah berangkat, sudah bayar, sudah oleh travel, penginapan dan sebagainya sudah ada, tapi gagal berangkat. Ini menambah daftar persoalan di seputar haji ini. Dan ya ini tentunya jadi peluang juga bagi orang yang ingin cepat-cepat haji ya, bisa dibuka bisnis untuk ya paket haji tanpa antri. Cuma tadi saya baca di grup WhatsApp itu ada yang haji furoda itu ternyata ya agak berat ya, bukan VVIP, walaupun bayar ada yang hampir 300 juta, ada yang 500 juta, tetapi ya dapat ya kayak backpacker katanya, backpacker yang harus ngurus sendiri, jalan jauh ya, sampai 5 jam jalan kaki. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat mereka, Allah jadikan haji yang mabrur semuanya, amin ya rabbal alamin. Nah, kita insya Allah akan membahas ini ya, mulai kewajiban haji dan syaratnya. Ini sebetulnya juga masuk peran negara ya, untuk memberikan penjelasan. Ini cuma kita bahas untuk mengawali, kemudian yang kedua peran negara, sumber keruwetan, dan mungkin kita perlu bahas juga tentang kesadaran politik jamaah haji ini ya. Ya, peran negara itu bagaimana terkait haji? Mestinya negara ini kan membantu rakyat yang punya kewajiban itu agar tertunaikan kewajibannya. Ya. Dan ini jadi problem ya di dalam sistem kapitalis sekarang ini. Orang sudah sampai sana ini, naik sepeda, ada 2 pemuda dari Gorontalo itu sudah sampai sana, sampai Arab sana, tetapi gagal dapat visa haji, jadi ndak bisa haji, nanti umroh aja. Ya Allah, padahal itu yang wajib. Ini kan problem kita nih. Kemudian haji furoda yang banyak itu, ini juga problemnya kan travelnya juga ya, travelnya. Jamaah haji furodanya minta duit kembali, minta full, sementara yang nanti travelnya rugi itu juga kan, sudah ngurus ini ngurus itu.
agak bermasalah di sini. Jadi ini, dan karena korbannya ini banyak, mestinya ini ada kebijakan yang lebih menjamin kepastian bisa berangkatkah enggak. Nah, sebetulnya di undang-undang itu sudah ada, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 kalau di negara kapitalis sekarang ini. Dan fungsinya sudah cukup ini ya, pelayanan ya, merupakan memberikan riayah. Ini sudah bagus ini. Dari sisi saya baca itu undang-undangnya. Tinggal dijalankan aja. Bahkan pakai komputerisasi, ada Cisco Haj ya, sistem komputerisasi haji. Tinggal masalahnya nanti transparansi dari sisi pendanaan. Nah, ini makanya perlu kesadaran jamaah dan juga masyarakat supaya bisa memberikan masukan, memberikan pengawasan. Ya, di samping pelayanan ada fungsi atau peran negara itu memberikan bimbingan. Ini juga sudah ya sudah ada undang-undangnya. Dalam Islam juga begitu sebetulnya. Beri bimbingan untuk haji. Termasuk tadi itu saya mewakili untuk jelasin hukum syarat-syarat haji. Supaya paham mana yang wajib, supaya yang punya kewajiban itu betul-betul diberi kesempatan. Yang belum wajib itu mungkin ya diberi penjelasan, jangan dululah ngantri. Ya. Saya tidak tahu persis itu yang kuota yang nggak terpakai ya hampir 1000-an ya, tahun-tahun sebelumnya itu, sebelum COVID itu apa masalahnya? Apa masalahnya? Apa masalahnya ndak bisa melunasi? Kalau ndak bisa melunasi kan bisa yang bawahnya atau masalah yang lain. Kalau dari Irjen ya dulu ya itu kan ada memang permainan dari oknum yang menjual belikan kuota haji. Hampir mirip-mirip apa karcis itu. Karcis ada pertunjukan itu, ada yang bermain-main di situ. Nah, itu problem berarti di pelayanan ini pengawasannya masih belum ya perlu ditingkatkan. Kemudian juga perlindungan, baik sisi keamanan maupun perlindungan yang lain. Ini peran negara sebetulnya di undang-undang ini sudah diberikan. Tinggal nanti gimana pelaksanaannya, nah itu kita lihat hukum-hukum rincinya. Nah, sumber keruwetannya itu di mana sekarang itu? Pertama itu masalah teknis. Secara matematis itu memang susah untuk bisa cepat itu. Kenapa? Karena kita ini nggak negara kita sendiri. Kita ini tergantung orang. Orang itu di sana mengasih kuota 100.051 orang yang berangkat tuh ya. Ini separuh kurang dari kuota sebelum-sebelumnya yang 221.000. Sehingga kalau sekarang itu 97 tahun itu ya dibagi dua karena ini separuhnya ya kalau normalnya itu sudah sangat panjang ya, hampir 50 tahunan dengan kondisi biasa kalau kita hitung pakai interpolasi linier begitu. Dan masalahnya ini ternyata itu masih senantiasa nambah. Dan nambahnya itu bukan nambah orang yang mampu ya. Saya beberapa kali itu ditawari itu. Mau haji ini dana talangan haji untuk daftar dapat porsi. Saya bilang saya sudah daftar tinggal nunggu berangkatnya. Dulu waktu daftar itu katanya 8 tahun ya. Atau paling lambat 10 tahun. Sekarang enggak tahu itu. Ini problem ini ya. Secara akal sehat ini bermasalah itu. Orang-orang yang punya kemampuan harus berebut antrian dengan orang-orang yang sebetulnya tidak wajib. Tidak wajibnya dua itu, pertama karena nggak mampu, yang kedua hutang, yang ketiga sebetulnya tambahannya hutangnya itu bener nggak, ada ribanya atau enggak. Ini mestinya diberikan solusi lah begitu.
Ini nawarkan apa dana talangan terus. Tambah ruwet ini, tambah ruwet. Ini masalah teknis yang sebetulnya sederhana solusinya, yakni bikin kebijakan. Bikin kebijakan. Ada saya baca di luar negeri ya. Di luar negeri itu nggak ada antrian haji. Jadi siapa yang betul-betul mampu mau haji diundi, ya langsung berangkat. Ya. Besoknya lagi diundi lagi berangkat lagi. Seperti itu lebih lebih fair ya. Walaupun masalahnya adalah negara tidak bisa memanfaatkan duitnya jamaah. Kalau kita kan pinter ya, bayar dulu ya, nunggu berpuluh-puluh tahun kan lumayan. Kalau negara tersebut mestinya belajar ke kita itu. Mereka nggak ada antrian karena sistemnya begitu, betul-betul mampu ya daftar, undi, kasih, berangkat. Kita ini kan seperti itu ya, antrian panjang, cuma ada yang bisa membayar misalnya sekian ratus juta berangkat duluan. Ini kan dari sisi apa namanya kesetaraan ini bagaimana masalahnya di situ. Kemudian yang kedua itu sistem pengurusan. Ya, kalau kita baca sebetulnya berapa lama sih ngurus haji itu? Untuk misalnya 10.000 orang itu berapa lama? Kan kalau kita baca di media itu salah satu alasan ya kenapa kuota tambahan 10.000 itu ditolak itu karena nggak sempat lagi ngurusin, nggak sempat. Padahal itu tanggal 21 Juni. 21 Juni Idul Adhanya tanggal 9 Juli atau 10 Juli. Artinya masih ada lebih dari setengah bulan. Ya, lebih dari setengah bulan untuk ngurus misalnya visa dan sebagainya itu. Kenapa enggak bisa? Ya ini kan perlu kita tahu berapa lama sih ngurus itu. Apalagi ini bukan orang per orang, ini kebijakan negara, negara dengan negara, mestinya lebih cepat dengan sistem komputer begini. Apalagi yang biasa ditangani tahun sebelumnya itu 221.000. Ibarat tenaga ini masih banyak mestinya gitu. Tapi tidak tahu kita ini problem kita di mana. Nah, hal seperti ini perlu diberesin, perlu diperbaikin. Ya, saya rasa memang berat ngurus itu berat, tetapi mestinya bisa, mestinya bisa. Dengan online itu kan mudah itu. Saya dulu ngurus akta kelahiran anak itu bisa sampai 3 bulan baru keluar. Ada online ini, tinggal ketik-ketik di HP ini, langsung beberapa hari keluar, keluar. Mau diantarkan ke rumah kah kata mereka, biaya 10.000. Wah enteng sekali kita. Jadi bikin akta waktu kemarin pandemi itu sederhana di rumah aja kita bisa. Jadi ngurus ini di era sekarang mestinya tidak terlalu sulit. Apalagi sudah ada kebijakan antar pemerintah ya. Nah, yang ketiga ini ada agak masalah ini, saya tidak bicara ke sini ya. Adanya oknum-oknum yang berbisnis kuota ini ya, kuota haji ya, bukan kuota internet. Ini perlu ditertibkan mungkin. Ini kalau dulu kan seperti itu, tidak tahu sekarang Pak apa masih ada atau enggak. Ini sumber keruwetan secara teknis. Yang kedua, sumber keruwetan yang kedua ini secara lebih mendasar lagi, yakni kebijakan ini menyangkut kebijakan dua negara. Sehingga negara sini maunya begini, yang sana ndak, ya ndak bisa. Oh kita mau berangkatkan sekian, sana nggak bisa nerima, ndak bisa. Ini menjadi ruwet ya. Jika satu negara saja, dan ini yang apa di dalam hukum syariat mestinya begitu, tentu akan lebih mudah mengatur. Saya kutipkan di dalam kitab Al-Mizan, ini sering saya sampaikan.
bahwasanya para imam itu bersepakat ya ala annahu la yajuzu ayyakuna alal muslimina fi waqtin wahidin, bahwasanya tidak boleh bagi kaum muslimin itu ya ada dalam satu waktu fi jami'id dunya, di seluruh dunia, imamani, ada dua imam tidak boleh fi jami'id dunya, di seluruh dunia, fi waqtin wahidin, di satu waktu, la muttafiqani wala muftariqan ya, tidak walaupun mereka itu rukun-rukun saja, sepakat saja, tidak boleh. Begitu juga ya ketika mereka bercerai-berai. Kalau seperti ini kan sebetulnya sederhana ngurusnya itu. Nah, apakah jika bersatu itu akan selesai? Tadi saya sampaikan persoalan itu kan dua, ada tadi masalah teknis itu ngurusi tadi, ditambah persoalan yang lebih mendasar lagi ya tadi terkait dua kebijakan politik ya. Kalau bersatu ya setidaknya tidak benturan kepentingan dan kebijakan, bisa lebih jelas, sehingga orang sudah capek-capek naik sepeda dari Gorontalo ke Mekah, sampai di sana tidak bisa coba, tidak bisa. Ini kan kalau itu mungkin karena ya, nah yang furoda ini itu betul tidak, informasinya gimana itu, kok bisa sudah sampai ke sana tidak bisa berangkat, sudah menginap berhari-hari di Jakarta nggak bisa berangkat, itu di mana letak mislinknya itu di mana? Ini karena tadi ya banyak kebijakan kepentingan yang mestinya kan bisa transparan betul itu. Kalau misalnya negara tahu nggak ada haji furoda itu, tapi kok ada yang berangkat dan berhasil sana, itu gimana? Terus kalau memang nggak ada, kemudian ada yang mengadakan ya, walaupun itu anaknya pejabat sekalipun, mestinya ditindak. Oh ini tidak legal ini. Nah itu mestinya begitu. Itu terkait kebijakan. Kemudian yang kedua itu tidak selesai begitu saja ya, seperti masalah yang saya sampaikan tadi, ada persoalan-persoalan teknis itu yang tetap perlu keahlian, profesionalitas ya, perlu teknologi sekarang ini yang lebih, saya bilang tadi, lebih cepat di dalam mengolah data, memberikan informasi dan sebagainya. Jadi tetap perlu penanganan hal teknis itu. Tidak kemudian kalau khilafah tegak misalnya jadi satu, kemudian semua bebas itu berhaji ke sana. Tetap perlu aturan itu saya rasa. Kalau ndak itu ndak muat. Ya, sebagaimana jangankan haji di Makkah ya. Kita punya rumah, punya majelis saja kan juga ketika orang yang datang itu sangat banyak, tentu ndak bisa kita kita urus dengan baik. Jadi kita tidak membatasi tapi memberikan tidak mencegah tapi mengatur ya, mengatur bagaimana agar bisa maksimal di dalam memberikan pelayanan haji itu. Nah, ini perlu hal-hal yang lebih teknis lagi. Itu terkait peran negara. Jadi secara umum tadi ya tiga tadi, memberikan pelayanan, bimbingan, dan perlindungan. Dalam Islam pun juga begitu. Serta sebetulnya memberikan kemudahan tadi. Ketika itu kewajiban maka mestinya bukan dijadikan sarana untuk bisnis. Kalau itu yang melakukan negara ya, tapi kalau yang melakukan swasta ya tidak masalah sebetulnya. Kemudian yang penting juga ini ada jamaah hajinya juga, mestinya kalau ada oknum-oknum yang begitu ya, mestinya juga punya kesadaran. Kesadaran pertama supaya berhajinya itu betul-betul sesuai dengan syariat ya, tidak mencampur adukkan ya, menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkan porsi atau antriannya itu mengambil antrian orang misalnya,
Yang sebetulnya yang daftar lebih dulu kok nggak berangkat-berangkat, yang barusan daftar sama-sama ininya tapi bisa lebih dulu. Nah, permainan-permainan itu mestinya dihentikan. Walaupun itu menguntungkan kita, misalnya kita didahulukan, ya mestinya kalau punya kesadaran tidak akan melakukan itu. Nah, ini kita melihat secara sejarah ya. Kalau jamaah haji dahulu itu dianggap berbahaya. Ya, sehingga Belanda itu membuat resolusi dengan membatasi haji sebanyak mungkin. Caranya itu ya biaya paspor itu dinaikkan. Sehingga kalau nggak pakai paspor dendanya lebih besar lagi. Ini dulu karena jamaah haji itu ketika pulang dianggap sebagai semakin menentang penjajahan Belanda. Mudah-mudahan sekarang ini tidak ada begitu ya. Dan insya Allah juga tidak begitu. Nah, kesadaran politik yang saya maksud di situ adalah politik dalam makna ini bahwasanya politik itu adalah riayatu syu'unil ummah, mengatur urusan umat, yang itu dilakukan oleh negara maupun oleh rakyat. Rakyat di sini kalau ini urusan haji berarti ada pelakunya yang negara dan umat itu. Umat itu pelaku politik untuk mengoreksi ketika ada hal-hal yang nggak benar, jangan dibiarkan, tapi perlu diluruskan. Yang sistem yang misalnya jadi lambat ya perlu difikirkan supaya lebih cepat, lebih baik, lebih akurat. Kemudian pelaku yang kedua ya orang-orang para birokrat ya, orang negara dan sebagainya. Kadang pandangan kita terhadap politik itu sekedar mengarah ke pelaku. Ya, karena banyak yang khianat mungkin kita anggap politik itu jelek. Yang amanah semakin susah dicari. Yang mesti kita upayakan itu agar sudut pandang ini, kan ada kapitalis ya. Kapitalis itu motivasinya nanti bisnis saja. Orang haji itu yang dipikirkan duit yang bisa kita ambil berapa. Sudut pandang ini mestinya diubah itu. Kemudian sosialisme atau komunisme ini enggak terpakai lagi ya sekarang ya. Kemudian mestinya ya jamaah haji termasuk rakyat itu punya sudut pandang di dalam memandang persoalan haji ini dari sudut pandang Islam. Yakni tadi kalau pelakunya cari yang amanah, sistemnya dibenerin. Termasuk sebetulnya yang paling mendasar tadi urusan visa itu, karena ada 2 negara atau lebih. Dalam Islam tidak pakai visa-visaan. Visa itu hanya dari warga negara asing ya, baik kafir muahid atau kafir mustakmin yang minta jaminan, itu yang perlu visa. Kalau sesama kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin itu seperti kita ke Jawa, kita ke Kalimantan, kita ke Pekanbaru, maka ke sana tidak perlu visa sebetulnya. Insya Allah kalau begitu pengaturan akan lebih sederhana.